pertanyaannya bagaimana kita tahu kalau Tuhan menghendaki itu, relasi itu atau tidak, itu bergantung pada kita dididik seperti apa waktu kecil. Hai teman-teman, ini podcast Renungan Remaja. Di sini kita akan jawab pertanyaan yang teman-teman submit ke kita seputar Alkitab dan agama. Terus kalau ada pertanyaan yang mau langsung dijawab lagi, langsung ditulis di G-Form yang di bawah ini ya. Oke, sebelumnya kenalin, aku Yunika. Dan saya Kelan. Sekarang pembicara kita adalah ada Karya nih. Yeay. Oke, sebelum memulai jawab pertanyaan teman-teman, mari kita berdoa dulu ya. Tuhan, terima kasih karena Engkau telah mempertemukan kami pada hari ini. Berkati supaya kami bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan teman kami, menambah pengetahuan mereka dan mendekatkan mereka kepada Engkau, Tuhan. Terima kasih Tuhan, amin. Amin. Oke, langsung aja ke pertanyaannya ya. Jadi ada teman kita yang nanya, di setiap hubungan, mau itu pertemanan atau pacaran, pasti ada susah senangnya. Juga pasti ada rintangan dan tantangan. Nah, gimana cara kita bedain mana rintangan yang Tuhan kasih, bertujuan untuk menguji dan bikin hubungannya semakin kuat, dan rintangan yang Tuhan pakai buat nunjukin kalau hubungan itu bukan yang terbaik buat kita. Gimana tuh, Kak? Pertanyaannya kayaknya aku mau jawab setelah aku nanya nih sama teman-teman. Jadi ada Kelan sama Yunika ya. Oke, sebelum aku jawab, aku mau tanya dulu nih buat Kelan sama Yunika, itu sejauh mana sih relasi itu penting buat teman-teman? Karena kan di zaman ini teman-teman remaja kan bisa punya gadget sendiri, punya mainan sendiri gitu ya. Sejauh mana berelasi dengan seseorang itu menjadi penting? Silakan, siapa yang mau jawab duluan? Oke, kalau aku pribadi ya, walaupun kayak kakak tadi bilang itu, kayak zaman sekarang kan gadget tuh ada buat kita untuk ngehibur diri. Tapi kalau saya pribadi tuh, saya benar-benar nggak suka kalau misalnya sendiri, nggak punya teman. Kayak sekarang nih pandemi ini saya PJJ benar-benar bosen banget di rumah, nggak punya teman. Jadi mau bagaimanapun tuh, mau online, mau offline, saya mau mencari relasi sebanyak-banyaknya. Ya, biar itu bisa membuat hati dan pikiran saya tuh senang sendiri gitu, Kak. Jadi memang itu sebuah kebutuhan kamu ya, mencari teman dan berteman gitu ya. Iya, buat saya pribadi. Penting banget ya. Orang rumah kan ada, gimana tuh? Kalau saya di rumah kan hanya punya adik satu. Ada satu. Itu pun perempuan, jadi kayak kami palingan di rumah tuh diantar berantem, kalau enggak ya benar-benar saling bantu gitu. Oke. Silakan. Kalau menurutku sih relasi of course penting banget ya. Itu entah itu relasi tentang pertemanan, itu of course aku suatu kebutuhan karena untuk hidup pasti perlu orang yang kayak ada dampingin di sebelah kita gitu. Atau itu relasi yang sekedar tahu orang, itu menurutku juga penting banget, entah buat kerja atau entah buat kayak apapun itu, mengetahui banyak orang seluas-luasnya itu menurutku penting sih. Oke. Berarti ini dua hal yang mirip tapi agak berbeda ya. Satu sisi berarti buat Kelan, pokoknya kamu perlu berelasi dengan seseorang, di tengah-tengah punya gadget, punya mainan sendiri. Lalu buat Yunika, ternyata relasi juga penting buat networking, buat kerjaan ke depan, buat kerjasama gitu ya. Oke. Sebelum aku jawab lagi, aku mau nanya lagi. Gak apa-apa ya, aku nanya dulu nih untuk menjawab kan. Soalnya aku perlu tahu apakah buat teman-teman remaja relasi itu penting atau enggak gitu ya. Nah sebetulnya kan gini, kita itu kan udah punya relasi yang mudah-mudahan baik sih di rumah ya, dengan orang tua, dengan papa, mama, dengan kakak, dengan adik, dengan sepupu, extended family gitu ya. Nah apa itu gak cukup gitu, buat teman-teman mesti punya relasi lain lagi di luar rumah gitu. Sebab setauku kalau tadi pertanyaannya bagaimana kita tahu kita break atau enggak, maksudnya berelasi lagi atau enggak, aku rasa nggak ada deh yang namanya mantan papa atau mantan mama kan. Jadi kalau di rumah kan firm tuh, pasti bersama gitu kan. Nah kenapa perlu yang di luar lagi gitu? Buat teman-teman gimana? Kenapa nggak papa mama aja, kakak adik cukup lah gitu? Kalau menurutku sih tergantung setiap orang ya, karena keadaan di rumah orang-orangnya beda-beda. Ada yang mungkin sangat dekat sama keluarga, ada yang kurang dekat.
mungkin untuk beberapa orang memiliki keluarga itu udah cukup. Jadi kayak pertemanan itu hanya optional aja gitu. Cuma untuk beberapa orang yang mungkin nggak sedekat itu sama keluarganya di rumah, of course butuh teman-teman di luar rumah juga untuk sebagai kayak, karena ya makhluk sosial gitu, nggak bisa sendiri aja gitu. Oke. Jadi kamu merasa bahwa kamu makhluk sosial yang memang butuh orang di luar dari keluarga, gitu ya. Oke, kalau Kelan gimana? Kalau menurut aku tuh ya relasi dalam keluarga tuh walaupun kayak sudah sedekat-dekatnya sama adik, mau kakak, sepupu atau orang tua, kayak it has its own limits gitu. Jadi kayak misalnya terbatas ya. Jadi kalau misalnya kayak udah dekat dengan keluarga, mau misalnya masa depan mau cari kerja kan ya, teman-teman yang sudah kita bangun itu sejak kecil tuh kan, misalnya dia punya perusahaan atau punya networking yang lain tuh bisa membantu kita. Sedangkan keluarga kan, kalau kita sendiri nyari kerja kan, orang tua kan pengen sudah pensiun, udah mau nikmatin hidup. Jadi kayak punya keperluan masing-masing gitu, dari keluarga maupun dari luar. Jadi ada kebutuhan yang tidak bisa dipenuhi di dalam keluarga kita, sehingga kita merasa sebagai remaja perlu keluar dari rumah gitu ya. Jadi emang butuh nih ya untuk berelasi. Nah, baru kita ngomong tentang relasi. Nah, menurut teman-teman sendiri, kalau berelasi sama seseorang, yang paling teman-teman perlukan apa nih? Yunika atau Kelan dulu nih. Yang kamu paling perlukan dalam sebuah relasi itu apa sih dengan orang itu? Kalau saya sendiri itu, yang saya cari itu frekuensi yang pertama bisa saling ngerti, bisa saling membantu. Yang kedua tuh bisa saling percaya dalam susah, walaupun susah ataupun kesuksesan, bisa saling ngingetin, nggak saling lupa. Kayak misalnya saya lagi susah, dia membantu saya, tapi sebaliknya itu tuh kalau dia susah saya pasti bantu gitu Kak. Jadi two way relationship gitu, yang saling tergantung lah sih istilahnya. Jadi two way relationship itu bukan hanya sekedar saya mau apa, tapi saya butuh apa, dan relasi dengan dia maka saya dipenuhi kebutuhannya gitu ya. Oke, kalau Yunika? Kalau aku dalam suatu relasi, terutama pertemanan ya, karena kan pertemanan yang paling banyak dialami gitu kalau sekarang. Itu pertama mindset dan opininya itu sama sefrekuensi, karena kalau beda pasti bakal banyak debat, banyak berantem di dalam pertemanan itu kan. Kedua, saling percaya dan komunikasi saling terbuka. Oke, jadi ada nilai-nilai yang sama. Nilai-nilai itu apa tuh kira-kira? Kebayang nggak nilai yang sama atau nilai yang beda? Kalian mungkin kepikir nggak? Dalam sebuah relasi ada nilai yang sama, ada nilai yang beda kan? Nah, nilai yang sama, nilainya itu apa kira-kira? Menurutku sih cara pandang terhadap kayak hal-hal gitu ya, entah itu misalnya tentang apapun sebenarnya, entah entertainment atau politik atau apapun, benar-benar apapun itu, misalnya satu leftist satu rightist itu kan pasti beda juga kan, bakal sering debat gitu. Oke. Jadi lebih baik kalau sama. Jadi perspektif itu penting. Perspektif. Jadi relasi itu penting buat teman-teman berdua kalau punya perspektif yang sama. Kalau perspektifnya beda, mungkin nggak berelasi. Kalau menurut saya sih ya mungkin aja, tapi kalau saya pribadi tuh nyari tuh, walaupun kami sering berdebat, soalnya kan ya mau bagaimanapun manusia kan semuanya tuh nggak sama opini atau pikirannya sendiri. Jadi intinya tuh akhirnya tuh walaupun berbeda, kami tuh masih saling kayak nggak kehilangan interest atau kepercayaan terhadap satu sama lain gitu loh. Mau bagaimanapun masih in good terms with one each other gitu. Oke. Jadi buat kamu tuh trust penting ya? Ya, trust buat kamu paling penting apa? Saling komunikasi sih menurutku. Komunikasi. Jadi kalau dia nggak mau ngomong sama kamu, buat kamu itu beda value ya? Ya, karena kalau misalnya nggak saling komunikasi ya banyak yang bakal terjadi gitu, kayak entah miskomunikasi atau apapun itu. Salah paham. Jadi kalau salah paham nggak diberesin, itu buat kamu itu bisa merenggangkan gitu. Bisa merenggangkan ya. Itu berarti buat kamu prioritas pertama kalau mau berelasi itu saling persamaan mindset sama komunikasi mesti dibicarakan. Buat kamu itu penting. Buat Kelan trust itu penting, gitu ya. Nah itu di situ saya mau jawab buat pertanyaan
teman kita yang nulis di Google gitu ya. Gimana kita tahu bahwa Tuhan itu menghendaki relasi ini berhenti atau tetap diteruskan adalah biasanya di dalam perjalanan hidup kita ini sudah dibentuk oleh keluarga, betul nggak? Iya. Kamu hidup bersama keluarga, lalu papa mama bilang, jadi anak itu mesti bisa pegang kepercayaan orang. Nah, langsung keluar tuh waktu kita berrelasi sama orang, kalau dia nggak bisa pegang kepercayaan saya, dia bukan family, dia bukan orang yang dekat gitu ya. Jadi pertanyaannya bagaimana kita tahu kalau Tuhan menghendaki itu, relasi itu atau tidak, itu bergantung pada kita dididik seperti apa waktu kecil. Jadi kalau kita dididik jujur itu penting. Kamu mesti jujur, apapun kamu komunikasikan secara jujur, marah atau enggak, pokoknya yang penting kamu jujur. Nah begitu kita bertemu dengan seseorang dan orang itu nggak jujur, itu bisa deadlock tuh udah kayak habis. Kita udah nggak bisa berteman atau bersahabat lagi atau berelasi lagi, berbisnis lagi karena kamu nggak jujur. Nah di situ dia berdoa kan, Tuhan kayaknya saya perlu nggak ya Tuhan meneruskan persahabatan ini atau relasi ini atau nanti bisnis ini gitu ya, kerjasama ini, tapi dia nggak jujur gitu kan. Terus ada dialog tuh, kalau aku dekat sama Tuhan, hati nuraniku tuh berdialog dengan Tuhan dengan bilang, tapi Tuhan gitu, kayaknya Tuhan tuh diajak ngobrol kayak sahabat gitu kan ya, tapi Tuhan menurut katanya kita harus terima semua perbedaan gitu kan ya, tapi buat kamu jujur itu penting atau enggak gitu. Ya menurut keluargaku sih, kita bawa tuh nanti keluarga kita, dia ngomong apa, papa mama ngomong apa. Biasanya kalau papa mama udah ngomong wisdom words tentang value, itu berasal dari pengalaman masa lalu mereka, dan mereka udah buktiin sendiri dalam perjalanan hidup bahwa pegang value itu tuh penting. Nah ada nggak value dari orang tua kita yang kita ganti dalam pertemanan atau relasi menurut kamu? Ada gak? Kalau aku sendiri sih udah agak lupa ya, mamaku kayak ngajarinnya kurang lebih harus kayak gimana. Tapi yang pasti aku sama orang tua kan pasti banyak perbedaan yang beda juga, opini yang beda. Jadi ya kurang lebih beda-beda dikit lah. Beda dikit ya. Nah biasanya itu, jadi bagaimana kita tahu jawabannya bahwa Tuhan menghendaki relasi itu, satu bergantung pada orang tua kita ajarin kita apa, itu kebawa biasanya dalam relasi kita. Dan doa kita berkaitan dengan itu nanti. Tuhan, menurut keluarga kami yang penting tuh ini, tapi dia nggak begitu. Nah, mulai itu bergumul. Nah, jawabannya adalah yang membawa damai sejahtera yang sesuai dengan value yang kita ambil. Misalnya, kalau buat orang tua kita jujur itu penting, tapi akhirnya sama kita, jujur itu nggak apa-apa. Ya udah, kita bisa menganggap bahwa itu kehendak Tuhan. Kalau kita bilang nggak apa-apa. Nah, sementara kalau kita pegang orang tua kita bilang apa, terus itu nggak cocok, ya udah kita bubar gitu ya. Itu satu, value dari orang tua itu penting. Kedua, value dari Tuhan. Kalau kita baca Alkitab, kita dengerin firman Tuhan, kita ikut kebaktian, kita baca buku, kita tahu virtu yang paling penting atau nilai-nilai yang paling penting dalam hidup kita, sehingga kita pegang itu. Misalnya nih, dalam bisnis nanti teman-teman ke depan, bisnis tuh ada banyak kolam jujur, kolam maju dengan licik, terus pakai politik kasar atau nyodok orang, ngebunuh orang tanda kutip gitu ya. Nah kita mau masuk di kolam mana nih? Nah relasi Tuhan, aku masuk gak ya? Ya kalau virtu atau nilai-nilai kamu itu ya kamu pasti ambil. Gitu. Itu jadi satu ya. Jadi kita tahu kehendak Tuhan atau enggak bergantung pada apa yang sudah ditanamkan oleh orang tua kita. Nah tapi ada nggak yang tidak ditanamkan oleh orang tua, tapi itu jadi prinsip kita? Ada nggak? Kalau saya, ini kayak saya contoh. Buat orang tua saya, berelasi itu mesti hati-hati, jangan percaya sama semua orang misalnya. Karena semua orang belum tentu bisa dipercaya. Nah, saya beda nih sama orang tua saya. Buat saya, begitu ketemu orang, modalnya percaya dulu. Dan itu sebabnya banyak kecewa, banyak dikhianati gitu ya, ditusuk dari belakang dan sebagainya. Ya buat saya nggak apa-apa. Saya mengampuni, memaafkan, membersihkan diri gitu ya. Tapi lama-lama saya mulai pikir juga, iya ya bener juga kali ya orang tua saya ngomong. Tapi enggak, saya mau combine dengan meyakini bahwa di dalam Tuhan yang penting pokoknya saya belajar percaya sama orang gitu. Nah itu berbeda kan akhirnya kan. Jadi dasarnya itu dari orang tua, terus counter dari value orang tua,
Yang ketiga pasti dari firman Tuhan. Nah, yang menutup semua ini kalau kita tanya Tuhan, mau tahu dari Tuhan gimana, kita doa. Kalau udah doa ada damai sejahtera untuk meneruskan itu dan membawa kebaikan, saling membangun dan mendukung, saling kita bisa memaafkan. Nah, kalau bisa memaafkan untuk sesuatu yang kena gesekan, ya kita berlanjut. Tapi kalau kita belum bisa memaafkan, kayaknya gue udah nggak bisa deh gitu ya. Ya kita mundur dulu, entah mau memulihkan diri supaya, satu kali saya harus bisa memaafkan dia nih. Atau memang kita beda. Ada kalanya memang saya menghadapi banyak orang yang orang tuanya udah nggak bersatu lagi, gitu ya. Nah itu kan, loh kok tahu bahwa itu bukan kehendak Tuhan gitu ya? Itu kehendak Tuhan? No, bukan. Perpisahan itu bukan kehendak Tuhan. Tuhan mau kita hidup harmonis. Tapi ada kalanya keterbatasan manusia membuat dia harus memilih, gitu. Dan memilihnya itu bukan masalah dosa atau baik, benar atau salah, tapi masalah mana yang membuat saya menjadi hidup lebih baik, gitu ya. Ada kalanya mungkin kamu akan meninggalkan seseorang, meninggalkan relasi dengan seseorang. Mudah-mudahan itu bukan orang tua kita atau keluarga kita, karena memang ketika saya meninggalkan dia, saya menjadi lebih baik, gitu ya. Itu hal yang paling pahit, nggak enak dalam hidup. Tapi hidup harus terus berjalan, gitu ya. Jadi untuk teman yang bertanya seperti itu, balik akhirnya ke damai sejahtera dari Tuhan. Kalau ada damai, ya go ahead, berjalan, berteman, bersahabat, berelasi, berbisnis, berkeluarga bersama dengan Tuhan. Damai sejahtera itu. Ada damai sejahtera. Nah, damai sejahtera taunya dari mana? Nggak ada lagi kekesalan-kekesalan di dalam hati. Itu juga mesti diberesin. Jadi make sure bahwa ketika kamu tidak berrelasi lagi dengan orang tersebut, hati kita tuh bersih dan damai sejahtera, gitu. Jadi itu sih patokannya ya, agak mengawang-awang, tapi kalau dijalanin sama Tuhan indah deh, gitu ya, dan akan kita nikmati hasilnya. Begitu? Ada pertanyaan lagi? Kalau dari aku udah sih. Apa? Udah cukup, udah kejawab gitu. Oke. Aku juga ada, Kak. Oke, thank you banget. Oke. Berarti yang saya dapat tuh kesimpulannya tuh value itu ada 3 kan. Yang pertama apa yang value dari orang tua kita. Yang kedua tuh counternya yang dari kita sendiri, yang apa yang telah kita alami lewat relasi yang sudah dapat itu. Dan yang ketiga tuh yang paling penting tuh dari Tuhan sendiri tuh ya. Kayak untuk memperikat dari satu, mau bagaimanapun tuh akhirnya kalau ada damai sejahtera dari Tuhan tuh berarti relasi itu udah baik ya, Kak. Betul. Oke, segini dulu pertanyaan yang bisa kita jawab hari ini. Dan sebelum kita akhirin podcastnya, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih Tuhan telah memberkati kami semua sehingga dapat berkumpul dalam podcast ini. Terima kasih telah membantu kita dalam menjawab apa yang telah dipertanyakan lewat di forum tadi. Tolong berkati kami semua yang telah mendengarkan ini dan untuk dapat menerima dan melaksanakan apa yang telah dijelaskan dan diajarkan oleh Kak Riani dalam kehidupan sehari-hari kami. Dan supaya selalu mendapatkan relasi yang sebaik-baiknya dalam kehidupan kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, dalam nama saya kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin, terima kasih. Oke, aku mau ingat lagi untuk teman-teman, kalau misalnya ada pertanyaan seputar Alkitab atau agama, boleh banget langsung diisi di Google Form di description di bawah. Betul. Thank you. Thank you. Okay. Bye-bye.